Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan kinerja yang dilakukan melalui PMM bagi Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah, di mana dalam pengelolaan kinerja pada bagian terakhirnya akan mendapatkan penilaian kinerja, yaitu di atas ekspektasi ataukah sesuai ekspektasi. Dalam hal ini, terkadang kala Bapak Ibu kepala sekolah agak merasa kesulitan untuk menentukan nilai yang akan diberikan kepada Bapak Ibu guru, apakah nilainya sesuai ekspektasi ataukah di atas ekspektasi. Kali ini kami coba membuat sebuah aplikasi bantuan untuk memudahkan Bapak Ibu kepala sekolah menentukan hasil daripada pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Ya. Aplikasi ini kami berikan nama aplikasi pengelolaan kinerja bantuan yang berbasis PMM, di mana aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan Bapak Ibu kepala sekolah dalam merekap dan mendokumentasikan hasil pengelolaan kinerja Bapak Ibu guru yang menjadi binaannya sebagai dasar dalam pengisian pengelolaan kinerja di PMM. Jadi aplikasi ini terdiri dari dua menu, yaitu menu input data yang ada di sini, dan yang kedua adalah menu output data. Jadi langkah yang pertama yaitu silahkan isi menu input data di samping dengan sempurna. Jadi ini adalah diisi sesuai dengan data yang ada di sekolah Bapak Ibu guru, mulai dari kabupaten sampai dengan tanggal terakhir diberikan penilaian kepada Bapak Ibu guru oleh kepala sekolah. Yang kedua, input datanya berada di sini, yaitu ada 5 menu: data guru, praktik kinerja, perilaku kinerja, pengembangan kompetensi, dan penetapan. Dan yang kedua, hasil output data, jadi jumlahnya ada 2. Yang pertama adalah cover dan yang kedua adalah hasil kinerja itu sendiri. Nah, ini bisa di print out sebagai dokumentasi Bapak Ibu kepala sekolah dalam memberikan penilaian kinerja tiap periode, karena periode pengelolaan kinerja bagi Bapak Ibu guru itu adalah sekali dalam 6 bulan. Lanjut, kita akan coba mengisi atau mempraktikkan dari aplikasi pengelolaan kinerja bantuan berbasis PMM ini. Yang pertama adalah kita klik data guru. Nah, ini kami coba mengisi data contoh data Bapak Ibu yang ada di SMP 1 Wanasaba beserta mata pelajaran yang diampu. Ini kita contohkan saja. Ini adalah contoh. Selanjutnya kita masuk kembali ya. Setelah kita mengisi data guru, baru kita akan masuk di praktik kinerja. Di praktik kinerja ini kita contohkan tanggal observasi guru yang pertama, kita contohkan saja tanggal 10 Oktober misalnya. Oktober 2024 misal. Ini contoh saja ya. Ini misalnya 11 Oktober 2024. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini contoh saja 2 orang. Selanjutnya observasi
Nah, praktek observasi Bapak Ibu guru bisa kita lihat, jadi ada 3 rating observasi. 1 belum dilakukan, 2 dilakukan tapi belum efektif, dan yang ketiga dilakukan dan efektif. Kita contohkan saja. Setelah kita mengobservasi Bapak Ibu guru ini, ternyata apa yang dilakukan di dalam kelas itu adalah sesuai dengan RHK-nya, dia melakukan dan efektif. Maka kita ambil nomor 3. Oke. Maka di sini akan muncul rating praktek kinerja. Langkah berikutnya adalah setelah Bapak Ibu guru ini kita berikan observasi rating penilaian kinerja, nilainya adalah 3 atau dilakukan dan efektif, maka Bapak Ibu guru ini kita suruh untuk mengisi tindak lanjut yang ada di PMM. Setelah Bapak Ibu guru tersebut kita suruh mengisi, maka kita berikan penilaian. Kita contohkan di sini rating tindak lanjutnya ada 3 juga. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Dan yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya. Misalnya kita contohkan di sini 3. Oke. Nah, di sini sudah muncul ratingnya. Selanjutnya, setelah kita berikan penilaian tindak lanjut, maka Bapak Ibu guru tersebut kita suruh lagi untuk mengisi refleksi tindak lanjut yang ada di PMM. Setelah diisi, barulah kita berikan penilaian di sini, yaitu refleksi tindak lanjut. Di mana refleksi tindak lanjut ini nilainya ada 3. Yang pertama adalah upaya refleksi, yang kedua upaya mempelajari, dan yang ketiga adalah peningkatan kinerja. Di mana poin-poinnya di sini sudah ada, yaitu 1, 2, 3 sama. Ya, upaya refleksinya juga nilainya adalah 3. Upaya mempelajari juga 3 maksimal, dan peningkatan kinerja juga 3 maksimal. Ini data ini bisa Bapak Ibu kepala sekolah lihat di pengelolaan kinerja. Jadi aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan Bapak Ibu kepala sekolah dalam merekap hasil nilai dari Bapak Ibu. Oke, misalnya kita di sini contohkan upaya refleksinya, ternyata Bapak ini mendapatkan nilai 2 misalnya ya. Sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri. Selanjutnya upaya mempelajari, posisi nilainya adalah membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Jadi dia memberikan praktik baiknya kepada orang lain. Ya. Selanjutnya di sini misalnya peningkatan kinerjanya di sini sama, misalnya upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik, kita berikan nilai 3. Maka rating praktik kinerjanya adalah di atas ekspektasi. Kita contohkan yang kedua, misalnya ini di observasi beliau mendapatkan 3 misalnya. Selanjutnya di sini mendapatkan 2. Di sini 2 misalnya. Oke. Selanjutnya ini 2. Dan di sini 3 misalnya. Maka nilainya adalah sesuai ekspektasi. Seperti itu caranya untuk memudahkan Bapak Ibu kepala sekolah. Setelah ini bisa dimasukkan di platform PMM di pengelolaan kinerjanya. Kita contohkan, ya cukup 2 saja. Selanjutnya kita kembali ke home ya. Oke. Perilaku kerja sudah, praktek kinerja sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini, penilaian perilaku kerja juga ada 2 di sini. Yang pertama adalah dampak, yang kedua adalah perwujudan. Di mana dampak dan perwujudan ini memiliki nilai skor
maksimal rata-rata 5 ya. 1. Tidak melakukan upaya mempelajari. 2. Ada upaya tapi kesulitan mempelajari. Menunjukkan ada perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Nah, ini kita bisa ambil misalnya di sini 4. Oke. Jadi akan muncul di sini. Kita lanjut. Misalnya ini 5. Ini 4 misal. Ini 5. Oke, ini 5 misalnya. Nah, perwujudan bisa Bapak Ibu guru lihat. Ini sudah ada keterangannya, bisa dipilih sesuai dengan yang ada di PMM. Oke. Ya, kita contohkan, inilah contoh saja. Oke. Misalnya ini ya. Maka nilai akhirnya adalah di atas ekspektasi. Oke, kita contohkan untuk guru yang kedua misalnya ya. Oke. Iya. Oke, kita contohkan untuk guru yang pertama misalnya di atas ekspektasi dengan nilainya seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Dan yang kedua, nilainya adalah sesuai ekspektasi. Ini adalah contoh saja. Selanjutnya kita, kalau sudah semuanya, misalnya ini semuanya sudah kita berikan penilaian, maka kita akan kembali ke menu awal, klik home. Selanjutnya kita masuk di bagian menu input data yang keempat, yaitu pengembangan kompetensi. Kita isi misalnya di poin kegiatan, Bapak yang nomor pertama ini mengambil pengembangan kompetensi sebanyak 40 poin misal. Oke, 40 poin. Dan ini sebanyak 32 poin. Oke. Nah, realisasinya setelah kita lihat pengembangan kompetensi itu tetap 40 poin. Maka di sini akan muncul kesesuaian, apakah sesuai ataukah tidak? Iya, begitu. Dan ketercapaiannya di atas target. Oke, selanjutnya ini dilakukan. Artinya dikumpulkan sertifikat dan bukti fisik lainnya, itu 32 sama. Maka di sini kesesuaian ya dan ketercapaian sesuai target. Kalau udah seperti ini kita contohkan 2 saja, bisa dilanjut sesuai dengan jumlah Bapak Ibu guru yang dibina di satuan pendidikan oleh kepala sekolah. Kita klik home. Input data yang terakhir adalah penetapan. Oke. Dimana di pengelolaan kinerja, kalau sudah berada di terakhir, sebelum dikumpulkan atau dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten, akan disuruh membuat penetapan. Biasanya di penetapan tersebut akan ada rating dasar dan penetapan. Biasanya penetapan dan rating dasar itu sama ya, rating dasar dan penetapan itu sama. Kalau tidak mau sama pun boleh ya, tergantung dari bukti fisik atau perilaku kinerja Bapak Ibu guru yang dilihat atau dipantau serta diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau kita mau samakan, bisa saja kita ambil 3 di sini, akan muncul. Nah, di sini kita ambil 3. Maka predikat kinerja yang ditetapkan oleh kepala sekolah adalah sangat baik. Selanjutnya ini kita samakan, misal ini 2, itu sesuai ekspektasi. Ini 2, maka nilai predikat kinerjanya adalah baik.
Kalau sudah kita buat seperti ini semuanya, maka kita klik home kembali. Selanjutnya output data kita akan dapatkan. Ini adalah sekali saja di print out. Nama kepala sekolah NIP ini adalah sebagai sampul dokumentasi yang akan dilampirkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sewaktu-waktu dokumen ini bisa dibuktikan atau dikeluarkan sebagai bukti bahwa kepala sekolah sudah melaksanakan observasi. Dan output yang kedua adalah hasil kinerja, di mana outputnya ini bisa kita klik satu, oke, maka akan muncul di sini praktik kinerja tanggal berapa. Ini pelaksanaan observasi kinerja yang diberikan ini akan diakumulasikan, dikumpulkan di sini, sehingga rating praktik kinerja di atas ekspektasi sesuai dengan apa yang telah kita buat. Begitu pula perilaku kerja, di sini akan muncul yaitu di atas ekspektasi, dan kegiatan pengembangan kompetensi. Di sini rencana 40, realisasi 40, maka kesesuaiannya adalah iya dan ketercapaiannya adalah di atas target. Dan penetapan rekomendasi juga sudah dikumpulkan di sini, yaitu praktik kinerja, perilaku kinerja, rating dasarnya dan penetapannya sama, sehingga predikat kinerja adalah sangat baik. Ini guru yang pertama. Sekarang kita contohkan guru yang kedua. Kita klik di sini, maka di sini akan berubah, bisa di print out tiap Bapak Ibu guru sebagai dokumen dari hasil kegiatan pengelolaan kinerja selama 6 bulan. Jadi di sini sudah muncul. Kita berikan tadi sesuai ekspektasi perilaku kerja. Ini adalah nilai yang kita berikan dan akan muncul ratingnya di sini, dan rating perilaku kerja sesuai ekspektasi. Begitu pula kegiatan pengembangan kompetensi, rencana 32 dan realisasi 32. Yaitu kesesuaian iya dan ketercapaian target adalah sesuai target. Penetapan rekomendasi di sini adalah rating dasarnya dan penetapannya sudah dilihat, dan predikat kinerjanya adalah baik. Nah, itu jadi bisa di print out. Kalau sudah terisi semuanya akan terisi secara sempurna di sini. Oke. Inilah aplikasi pengelolaan kinerja bantuan berbasis PMM, di mana Bapak Ibu Kepala Sekolah akan terbantu dan dimudahkan dalam pemberian penilaian, pemberian predikat bagi masing-masing Bapak Ibu guru. Sehingga aplikasi ini bisa sebagai dokumentasi Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah bisa di print out sebagai dokumen kegiatan pengelolaan kinerja bagi Bapak Ibu guru yang dibina di satuan pendidikan. Untuk aplikasi ini kami akan sertakan link downloadnya di deskripsi video di bawah. Demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan aplikasi pengelolaan kinerja bantuan berbasis PMM ini dapat bermanfaat, terutama bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang memberikan penilaian pengelolaan kinerja bagi Bapak Ibu guru yang dibina di satuan pendidikan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.